Oke teman-teman, selamat pagi, salam seni bonsai Indonesia. Pada hari ini saya ingin memperbaiki posisi dari bonsai Shroud on the Rock. Ya, ini sangat keren sekali ya kalau kita melihat dari bagaimana pohon itu menempel di batu karang, dan gerakan bonsai ini cukup menarik ya, cukup menantang ya bagi saya. Tetapi ada kekeliruan dalam pengambilan posisi ya, sehingga harus direposisi. Ada pose yang kurang pas sebetulnya, dan bonsai yang hidup di atas batu ini agak kurang sedikit berdiri ya, sehingga kesannya bonsai ini merunduk ke belakang, sehingga yang diekspos dan keseimbangan pun juga kurang jelas ya ketika coba kita lihat secara keseluruhan. Nah, untuk hari ini saya ingin mereposisi kembali untuk memperbaiki posisinya biar jelas dan membuang beberapa bebatuan yang saya rasa ada sesuatu yang mengganggu di bagian bebatuan ini ya. Coba kita simak teman-teman bagaimana pengambilan sudut pandang dan posisi yang lebih artistik gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe dulu baru di like. Thank you. Oke, jadi teman-teman, ini tadi kan bagian batang utama yang ke atas ini kan begini tadi kan ke sana. Jadi sama saya dikawat lagi ya, eh, untuk di sedikit ke bawahin biar tidak terlalu mencolok dan menghindar siluet yang segitiga. Oke, halo penggemar bonsai di Indonesia, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini sudah selesai di reposisi, kemudian selesai di wiring juga ya di bagian batang utamanya ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, bahwa serut ini juga termasuk pohon berdaun lebar. Jadi konsep daun lebar itu ya, ada kompetisi di setiap perantingan. Artinya setiap percabangan yang tumbuh, perantingan yang tumbuh tentu akan melahirkan yang namanya anak ranting, cucu ranting, dan cucu-cucu ranting selanjutnya. Sehingga bentuk dari ataupun siluet luarnya dari pohon ini, dari bonsai ini akan melebar dan ada naik turun dan keluar masuk dari desain perantingan itu. Ya, selain dari perantingan dan perdaunan itu menciptakan komposisi, tetapi juga akan mempertegas karakter dan ya karakter dari batang dari pohon itu sendiri, bahwa ya begitu adanya jenis pohon tropis atau jenis pohon berdaun lebar, sehingga sangat berbeda sekali dengan pohon-pohon cemara yang hidup di bagian Eropa ya. Karena di Eropa itu ya biasanya
cemara itu ataupun pinus ataupun maple itu biasanya segitiga, ya segitiga begini siloid luarnya, sehingga kalau pohon berdaun lebar kemudian didesain sebagaimana konsep pohon cemara, ya itu sangat keliru kalau dari aspek karakter dan hukum hortikulturanya gitu ya, hukum alamnya, aspek alamnya gitu ya. Sehingga ayo kita sama-sama memberikan edukasi, memberikan pencerahan begitu ya ke teman-teman yang masih pemula, sehingga dalam mendesain bonsai itu tidak berdasarkan hanya sekedar suka-suka, tetapi betul-betul memahami setiap karakter dari jenis pohon yang beribu-ribu jenis pohon itu sendiri. Jadi bedanya ya cuma pahami dulu bahwa kalau pohon berdaun lebar itu terjadi kompetisi di setiap percabangan, perantingan, anak ranting sehingga melebar, dan desain percabangan dan perantingan itu tentu ada naik turun dan keluar masuk. Seperti halnya ini ya. Ini keluar, kemudian ada yang masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, ada yang masuk, lepas, ada yang masuk. Nah, ini sebetulnya bagian dari karakter ya dari pohon itu sendiri. Ya, jadi ada percabangan yang kadang yang di bawah itu di lebih panjang daripada percabangan yang paling atas. Itu pada umumnya begitu, tetapi kalau kita benar-benar eksplorasi ke alam, kadangkala batang utama itu diganggu oleh manusia, diganggu oleh hewan, mengalami kronikal hidup yang kurang baik atau prematur ya, sehingga batang utama tadi atau percabangan yang kedua misalnya itu misalnya lebih kecil ya, yaitu adanya hukum alam. Jadi tidak selamanya selalu lebih panjang yang paling bawah. Sehingga kalau selalu panjang yang lebih bawah, biasanya desain teman-teman itu menyerupai pohon pinus lagi gitu kan. Nah, jadi ayo teman-teman desain bonsai itu sesuai dengan karakter alamnya. Kita pahami betul ya, dari baik mau menggunakan pendekatan fisiologi maupun morfologi tanaman itu sendiri. Ya, sehingga pendekatannya ya bisa juga disempurnakan dengan estetika seni. Oke. Ini hasil karya hari ini, mengubah baik itu reposisi, sedikit mempruning dan sedikit mewiring lagi untuk menciptakan suatu keseimbangan dan display dan konfigurasi yang jauh lebih baik. Oke, salam seni bonsai Indonesia, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.